Salam, kita akan mempelajari satu topik lagi dari Alkitab mengenai meterai Allah yang palsu, yaitu huruf T yang dituliskan di dahi yang terdapat di dalam kitab Yeskiel 9. Meterai Allah yang palsu, meterai Allah bukanlah tanda yang bisa dilihat oleh seseorang, tetapi hanya oleh malaikat-malaikat surga, karena hal itu berhubungan dengan tabiat moral seseorang dan bukti siapa yang dilayaninya. Sama seperti meterai Allah dituliskan di dahi umatnya yang benar dan setia, demikian juga nama rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dituliskan di dahi wanita-wanita pelacur dan juga para pengikutnya yang ditandai oleh siapa yang mereka layani dan sembah. Dan juga dengan demikian yang akan menerima tanda binatang di dahi atau di tangan mereka. Dalam sebuah buku The Thunder of Justice halaman 329 menuliskan mengenai meterai Allah, lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota itu, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah tanda salib pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati, jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan tanda salib itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Yeskiel 9 ayat 1 sampai dengan 6. Perhatikanlah bahwa para penulis mengutip Yeskiel 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tetapi cobalah kita membuktikan dari Alkitab di kitab Yeskiel 9 tersebut. Dari ayat 1 sampai ayat 6 tidak ditemukan kata salib. Alkitab hanya mengatakan tulislah huruf T pada dahi orang-orang. Di ayat 4, orang yang ditandai huruf T itu jangan disinggung. Ayat 6. Tidak pernah ditemukan huruf T itu yang berarti salib dalam edisi Alkitab manapun. Catatan kaki Alkitab versi New Catholic dari Douai Confraternity Bible mengatakan bahwa Mark Tau atau Tau adalah huruf terakhir dalam abjad Ibrani dan berarti satu tanda atau ciri yang adalah alasan mengapa beberapa penerjemah memberi satu pasang tanda atau menandai satu ciri di tempat ini tanpa menentukan tanda apa itu. Saint Jerome dan para penafsir lainnya menyimpulkan itu bentuk huruf tahu yang adalah huruf Ibrani kuno adalah bentuk salib. Kesimpulan ini mutlak tak masuk akal. Di dalam satu buku yang ditulis oleh Alexander Hislop, The Two Babylons, mengatakan bahwa asal mula kata tahu atau tahu dan asal mula salib adalah bukan seperti yang kita kenal sekarang ini. Saya bacakan dari dalam bukunya. Buku Alexander Hislop
The Two Babylons, sekali lagi kita menemukan tanda salib yang sama dengan yang sekarang dipuja Roma telah digunakan dalam misteri Babel, telah digunakan oleh kekafiran untuk tujuan magis yang sama, dan telah dihormati dengan penghormatan yang sama. Salib yang sekarang yang disebut salib orang Kristen pada mulanya sama sekali bukan lambang orang Kristen, tetapi adalah tau mistik dari orang-orang Kasdim dan Mesir. Asal mula yang benar berbentuk huruf T dan singkatan nama Tamus dari singkatan nama Tamus yang dalam bahasa Ibrani secara radikal sama dengan Kasdim purbakala terdapat pada mata uang logam. Tau mistik itu ditandai di dahi calon anggota misteri pada waktu ia dibaptiskan dan telah digunakan dalam berbagai cara sebagai suatu lambang yang paling kudus. Tau mistik itu telah dipuja di Meksiko selama berabad-abad sebelum para misionaris Katolik menginjakan kaki di sana. Salib-salib batu besar telah didirikan, mungkin untuk dewa hujan. Salib itu yang dipuja secara luas atau yang dianggap sebagai lambang suci adalah lambang samar-samar Bacchus, Mesias orang Babel, karena ia digambarkan dengan pengikat kepala dengan tanda salib. Lambang dewa orang Babel dihormati sekarang ini di semua bekas Tartar di mana Buddhisme tersebar luas. Salib itu, kata Kolonel Wilford dalam Asiatic Researchers, tepat sama dengan salib orang Manicea dengan daun-daun dan kembang-kembang, disebut pohon suci, pohon para dewa, pohon kehidupan dan pengetahuan, dan menghasilkan apa saja yang baik dan yang menyenangkan, dan ditempatkan di Firdaus bumi. The Two Babylons, halaman 197 sampai 199. Jadi saudara-saudara, huruf T yang ada di kitab Yeskiel itu sama sekali bukan tanda salib yang kita kenal sekarang ini. Apalagi itu dianggap sebagai meterai Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.